Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelumnya saya selaku admin channel Indonesia Seleb mengucapkan, banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan mengawal kasus ini. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang. Yoris melawan, balik serang Yosef Subang, curiga ada motif di balik perkara kasus pembunuhan Subang. Yoris Subang rupanya merasa terusik soal dirinya akan didepak sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dia pun menyebut ingin menuntaskan dulu kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sampai tersangka ditangkap. Yoris mengaku akan melawan terhadap keinginan itu dan tetap akan mempertahankan untuk tetap menjadi ketua yayasan. Dan bila kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut selesai maka dipastikan yayasan berjalan seperti biasa. Yoris pun mengaku tidak bisa beraktivitas karena TKP pembunuh Subang tersebut adalah kantor yayasan dan juga korbannya, Tuti Suhartini sebagai bendara yayasan, begitu juga Amalia Mustika Ratu sebagai sekretaris yayasan. Jadi saat ini Yoris sedang berkabung dan pengurus yayasannya jadi korban pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Jadi saat ini dalam kondisi berduka ada oknum yang akan mengambil alih yayasan tentu tidak akan kami berikan, ujar kuasa hukum Yoris, Ahmad Taufan dan rekan saat memberikan keterangan pers di kanal YouTube Heri Susanto, Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Dijelaskan Ahmad Taufan dari awal pembentukan yayasan, Yoris menjalankan dengan baik, tiba-tiba ada isu akan mengganti Yoris dari pengurus yayasan oleh oknum tersebut. Jangan-jangan ada motif di dalam perkara ini, ada orang ingin menguasai yayasan, ujarnya. Dia pun menjelaskan dalam pasal 35 ayat 1 tentang yayasan, dijelaskan penguruslah yang berwenang bertindak keluar ke dalam. Jadi yang berhak jelas Yoris, makanya saat ini Yoris pun akan mengaktifkan kembali belajar mengajar. Yoris memprioritaskan belajar mengajar secepatnya. Klien kami menunjuk kepala sekolah karena Wahid dalam kondisi sakit, katanya. Dia pun mengklarifikasi bahwa ada opini di luar yang menyampaikan Yoris tidak bertanggung jawab yayasan itu, adalah opini salah besar. Justru sebaliknya Yoris menjalankan yayasan yang jadi objek perkara pembunuhan adalah kantor yayasan, yang terbunuh pengurus yayasan. Tuti Suhartini itu bendahara dan Amel sekretaris yayasan. Sehingga sangat wajar kalau Yoris belum mengaktifkan yayasan karena kantor yayasan dan rumah jadi tempat terjadi pembunuhan itu. Kami mohon kepada pihak-pihak jangan terburu-buru memberi opini apalagi ada niatan pengambil alih yayasan. Ingin menguasai yayasan dengan dalih alasan pendidikan dan lain-lain, kami tahu dan selidiki dan tujuan sebenarnya kami sudah paham, katanya. Sebagai kuasa hukum Yoris, menurut Ahmad Taufan, pihaknya akan mengawal Yoris untuk menjalankan sekolah, katanya. Ahmad Taufan juga berharap agar kasus ini cepat selesai, pelakunya segera ditangkap sehingga yayasan bisa diaktifkan lagi dan sekolah bisa berjalan dengan semestinya. Pernyataan Ahmad Taufan tersebut merupakan jawaban atas pernyataan kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat yang menyebut yayasan tidak terurus karena tidak ada aktivitas. Ketua yayasannya sengaja menghentikan aktivitas karena terkait kasus pembunuhan. Namun menurut Rohman Hidayat, hal itu bila dibiarkan akan semakin terpuruk apalagi sekolah SMP dan SMK yang ada di bawah naungan yayasan tidak terurus dan banyak muridnya yang meminta pindah karena proses belajar mengajar sejak kejadian pembunuhan Subang itu tidak berjalan semestinya. Bahkan Rohman Hidayat menyatakan kalau memang Yoris tidak bisa aktif lagi di yayasan maka perannya akan diganti oleh orang lain yang sanggup untuk mengaktifkan kembali yayasan. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.